Alhamdulillah nih, Bapak kakak ya, di antara siap 100 untuk mengisi pembinanya. acara. Dan pengurusnya ada berapa? Ada yang tahu nggak? Di sini pembinanya ada berapa? Coba sebut nama pembina. Ada yang tahu? Siapa Pak? Pak Rizal. Terus? Hah? Pak Rojiin, Pak Supri, Pak Yoga, Pak Priyo. Ibu Nita. Kenapa teman-teman harus tahu, ya kan? Karena tadi kalau seandainya teman-teman ada kendala, misalkan penghasilannya rata-ratanya masih kurang, ya kan? Berarti teman-teman harus agresif atau aktif bertanya dan jangan sungkan. Kenapa? Karena kita semua ditugaskan untuk membantu teman-teman memang. Jangan bikin akhirnya kita inisiatif nih buat dari PU bisa isi link lagi. Jadi nanti patokan BNI pakai link yang baru dari teman-teman memang yang belum punya BNI. Nah nanti link yang baru yang sudah diisi kita coba majukan lagi ke BNI untuk proses pembuatan ini. Jadi ngeceknya itu lebih mudah. Bos yang Nah, paling jadi buat selalu teman-teman mengajari yang saya belum ini isi link tentang atau kemarin sudah isi link tapi merasa biar jadi memang terkenal di bukan Dumai. jadi kan juga pasti Tapi ada ya. tujuannya Nah, positif nanti kok coba untuk HR memberikan lagi rasa untuk bahagia bisa buat berkali teman-teman yang pengisian gur di ya, sana form ya. pengisian BNI. Jadi biar Jadi bahagia. itu yang pertama. Ibu, Nah, minta yang kedua pengisiannya dong. terkait masalah silang. Ya, jadi mungkin teman-teman yang baru Cuk, insya Allah dalam kedipannya pun itu mengandung makna ya. pertama Silakan datang hari kemari. asing, sekarang itu kita beda dari kekuatan sinyalnya kayak gitu ya. Kalau untuk Bitboss memang saya sendiri ngakalinya ya paling dengan cara pairing. Di situ ada beberapa faktor. Yang pertama bisa aja dari sinyal, yang kedua bisa aja daripada sampah di handphone ataupun di kita. Makanya saya sering ngomong sama teman-teman, tolong lakukan pairing lalu local pairing itu tujuan itu ya, triknya ya. Nanti silakan ke yang lainnya yang mau bertanya tentang kendala, silakan terkait kendala khusus kendala ya. Kita berbagi di sini. Ada lagi nggak? Ada. Silakan. Ya, kendala pertama dari ketika kita kemarin sudah Seperti yang kemarin jalan, Iya, itu sih sebenarnya bukan kendala, tapi karena lupa. oh gitu. Ya, jadi bukan kendala itu. Di sini ada yang namanya 3 jenis penerimaan order. Ya. Yang pertama order cash, yang kedua order. Yang enak itu apa tadi? Penerima. Bukan order apa yang paling enak? Cash ya. Order cash melalui order tapi berupa cash. Dia nggak pakai jam buat langsung buka langsung cerot kelihatan angkanya ya. Yang kedua orderan yang namanya non tunai ya, yang reguler non tunainya itu untuk verifikasinya melalui penerima kita 2 digit. Yang terakhirnya yang ketiga logistik berkirim shopping. Nah itu verifikasinya ke diri kita, ke handphone kita ya, ke handphone kita. Ya. Kalau yang cash enak tinggal cerot langsung keluar, jadi dia nggak pakai jam kuat, intinya cerot langsung keluar. Itu kalau orderan cash. Kita baca timba, kita telanjangin itu, setelah muncul setarnya, kemudian kita langsung cerot muncul 9 ribunya atau 12 ribunya atau 19 ribunya ya. Itu untuk orderan yang berupa cash. Kemudian orderan yang namanya order non tunai. Order non tunai ini hampir sama dengan order yang namanya SIPI. Dia membutuhkan verifikasi atau nanya sama calon penumpang kita. Contoh yang dialami Pak Ibnu kemarin ya, itu mungkin Pak Ibnu lupa hanya mencet tiba atau telah sampai. Iya, telah sampai. Aja. Kemudian lupa ngelirik sebelah kirinya itu. Start. Ada yang mobil, betul kan? Ada gambar mobil, Iya. ada di bawahnya bacaan start. Iya, iya. Nah, sehingga apa? Udah ada tuh dari titik sini sampai dengan tujuan. Tapi sudah dipencet itu. Udah dipencet. Iya, maka muncul kan mapnya muncul. Kalkulator. Enggak. Map sama apa yang dipencet apa ini? Iot apa handphone?
yang di iot itu dipencet start. Ya. Terus mapnya muncul di ini di HP kan. Start apa tiba? Tiba telah sampai. Oke. Setelah itu saya lupa apa start apa enggak ada. Jadi intinya itu bukan hanya kita lupa. Ingat ya buat teman-teman nih. Kalau teman-teman dapat orderan yang namanya non tunai, itu caranya dengan dua cara. Yang pertama verifikasinya lewat penumpang. Itu satu yang disebutnya orderan non tunai yang orang, ya, yang reguler. Misalkan kita berbalas jiwa, kemudian di situ kita menanyakan Pak, izin mohon maaf untuk kodenya berapa atau paspornya berapa. Kalau kata dia 12, 11 atau 00, maka selanjutnya kita berserta. Setelah berserta akan muncul yang berupa kalkulator hitungan dari 1 sampai dengan 0, ya, kayak gitu. Dan cara untuk biar kita tidak lupa, sesering mungkin kita untuk melirik jika kita lagi bersama penumpang, ya. Takutnya nanti Melirik. Oh iya. Ya, itu cara untuk menghilangkan sedikit lupa, sedikit lupa. Kalau seandainya kita tidak perhatian sama kondisi kita, apa yang kita kerjakan, otomatis kita akan lupa. Makanya kita terimanya terutama saat kita duduk bersama dengan penumpang, kayak gitu ya Pak. Berarti kalau order non tunai yang berupa reguler, dia konfirmasinya sama penumpang, minta paspor 2 digit. Kemudian ada lagi orderan yang ketiga yang disebut dengan berkirim atau Shopee atau namanya itu logistik, ya. Itu verifikasinya melalui diri kita sendiri, yaitu handphone, ya. Dengan cara Foto. ada Sering Pak. Foto Logistik. dapat foto barang. Itu udah nggak ada kendala ya. Nggak sih. Sebab kadang-kadang pas terakhir pas saya mau penerima datang dari penerima ke foto penerimanya. Kalau penerima langsung keluar pada Angkat ibu depan. kalau dari iotnya pas saya potret password keluar. Pas terakhir saya bikin penerima keluarnya kodenya salin lagi di iot 1825 itu saya langsung lihat mengerti aja. Itu gimana itu? Iya, jadi kalau kita lupa atau udah hilang dari yang kita kan lupa juga pasti nggak bakalan ingat. Biasanya kalau kita ingat, misalkan 12, kalau kita kelupaan ini 4 digit nanti yang akan dimintanya namanya paskod ya disebutnya paskod. Nanti itu pusat yang akan dikirimin ke pusat. Kalau teman-teman nanti lapor ke saya, tapi kalau posisinya kasusnya seperti Pak Ibu kemarin itu nggak lupa namanya, memang karena belum di start. Ini bagi logistik ataupun bukan logistik, nanti kalau seandainya kita lupa mematikan terus jalan aja, itu akan dimintain 4 digit namanya barcode, kode barcode. Itu udah selesai Pak. Udah selesai. Itu dia udah masuk semua. Semuanya udah masuk di tunai. Tapi kalau saya bikin indah, gak cuma namanya aja yang indah, ya kan? Penghasilannya lebih indah. Penghasilannya lebih indah. Dan salah satu hal yang memang menjadi poin plus di sini adalah memang dari rata-rata penghasilan pengemudi Purpur Indah itu jauh lebih tinggi dibandingkan purpur lain. Kenapa? Ada yang tahu nggak? Belum tahu. Ya karena Daerahnya. wilayah. Secara feng shui-nya kan air ya. Bukan. Banjir. Ya. Banjir bukan. Karena mau bagaimanapun di sini memang pusat order. Ya pusat order. Jadi tadi ada pagi yang mau ketemu saya yang mau mutasi ke Pulau Siliwangi, ada di sini nggak ya? Bapak ya?
Bukan ya? Tadi pagi-pagi ada tuh mau apa namanya Bu, saya mau ini kenapa sih? Sotek Bu, sotek. Baricel. Susah nih kalau di sini ada YouTuber gini ya. Jadi ada yang karena kebetulan terakhir saya di Pulau Cimanggis dan di Pulau Siliwangi, ya bukan bermaksud untuk menjelekkan atau apa enggak, tapi ini biar teman-teman Alhamdulillah nih, Bapak Kakak ya di antara siap 100 untuk mengisi pengurusnya acara. dan pengurusnya ada berapa? Ada yang tahu nggak? Di sini pembinanya ada berapa? Coba sebut nama pembina. Ada yang tahu? Siapa Pak? Arizal. Terus? Hah? Pak Rojir, Pak Supri, Pak Yoga, Pak Priyo. Ibu Nita. Kenapa teman-teman harus tahu, ya kan? Karena tadi kalau seandainya teman-teman ada kendala, misalkan penghasilannya rata-ratanya masih kurang, ya kan? Berarti teman-teman harus agresif atau aktif bertanya dan jangan sungkan. Kenapa? Karena kita semua ditugaskan untuk membantu teman-teman memang. Jangan bikin bayarannya sampai itu tips. Masa tips? Akunya 10, ngasih tips 60 juga. Gak mungkin kan Pak, gitu loh. Nah kalau daripada dapat itu pasti kan, Bu, saya udah membayarnya udah non tunai, uang apa ya Bu? Tanyain aja. Sama input ekstra, hati-hati. Kalau teman-teman sudah apa tuh namanya terlanjur Masuk cuma 5 gitu. Padahal baru banget gitu. Iya, kendala saya di situ. Sekarang saya baru lagi dengan HP, baru nunggu, baru habis nurunin, order masuk, saya bid, cek, Oke. gitu. Itu kendala yang sering dialami. Biasanya terjadi sama serupa seperti Pak Arfi. Itu adanya di sinyal. Di sinyal pas kebetulan koordinat untuk sinyal itu pas lemah. Coba